Diwarnai kericuhan, suasana di depan Mako Polres Bekasi Kota pagi ini mulai kondusif. Arus lalu lintas yang sempat ditutup kini sudah dibuka kembali. Sekelompok massa hari tadi, suasana di Polres Metro Bekasi Kota Usai kericuhan yang melibatkan sekelompok massa tak dikenal pada dini hari tadi, suasana di Polres Metro Bekasi Kota berlangsung tenang. Sejumlah personil tetap berjaga di halaman Mapolres Metro Bekasi Kota. Sementara Jalan Pangeran Jayakarta depan Polres yang sebelumnya ditutup sudah bisa dilintasi kendaraan. Sisa-sisaan batu dan kayu yang sempat berserakan juga sudah dibersihkan. Namun satu unit motor yang tercebur di kali depan Mapolres Metro Bekasi Kota belum dievakuasi. Dini hari tadi Brimob terpaksa melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa yang hendak menyerang Mapolres Kota Bekasi. Massa yang mayoritas remaja ini rencananya hendak akan menyerang menggunakan petasan. Akibat aksi ini sejumlah orang diamankan petugas. Petugas sempat menggelar patroli guna membubarkan aksi massa yang meluas dan memaksa masuk ke Mapolresta Bekasi. Akibat aksi penyerangan ini aktivitas warga sekitar pun terdampak. Sejumlah warung di sepanjang Jalan Pangeran Jayakarta menutup lebih awal karena khawatir menjadi sasaran amukan massa demonstran hingga aksi penjarahan. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan iNews melaporkan. Jalanan Jakarta pada jam berangkat kerja di Senin pagi ini nampak lengang dan hal itu adalah dampak diberlakukannya kebijakan bekerja di rumah dan pembelajaran jarak jauh di sejumlah sekolah di Jakarta. Bahkan kendaraan di tol dalam kota yang biasanya macet panjang kini bisa melaju kencang. Suasana jalanan Jakarta yang biasanya macet panjang pada Senin pagi pada jam berangkat kerja kini tampak lengang dan lancar. Sejumlah kendaraan melintas di ruas Cawang menuju Jalan Gatot Subroto dengan kecepatan cukup tinggi. Lancarnya arus lalu lintas ini dampak dari sejumlah kementerian, dinas dan perusahaan BUMN dan perusahaan swasta memberlakukan pegawainya bekerja dari rumah atau work from home. Imbauan bekerja dari rumah dikeluarkan di Snaker Trans DKI Jakarta melalui surat edaran nomor E0014-SE-2025 imbas terjadinya demo besar-besaran yang terjadi di sejumlah kawasan di Jakarta selama beberapa hari yang lalu. Sementara itu layanan kereta rel listrik atau KRL komuter rute Jakarta-Bogor tetap dipadati penumpang. Meski kebijakan WFH dan pemberlakuan ataupun pembelajaran jarak jauh ditetapkan di Jakarta. Sejumlah pekerja masih tetap mengandalkan KRL untuk beraktivitas. Para pekerja menggunakan KRL mengaku tidak terdampak secara langsung oleh unjuk rasa beberapa hari kemarin. Namun para penumpang mengaku perjalanannya di kereta ataupun menggunakan kereta pagi hari ini tidak sepadat hari biasanya. Selain itu para penumpang mengeluhkan sulitnya mendapatkan angkutan umum di jalur lanjutan setelah turun di stasiun tujuan. Sejumlah kendaraan umum saat ini agak sulit untuk didapatkan. Namun meski demikian pagi ini perjalanan KRL masih lancar. Ya, tak hanya pekerja yang melakukan WFH, sejumlah sekolah yang berada dekat dengan lokasi demo juga menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring pada hari ini. Salah satu sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh adalah SD Negeri 08 Pagi Salemba, Jakarta Pusat. Seluruh siswa diminta belajar daring dari rumah dan hanya guru yang tetap datang ke sekolah. Total ada sekitar 17 kelas atau 500 lebih siswa belajar daring pada hari ini. Penerapan pembelajaran jarak jauh mengacu pada surat edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta soal antisipasi adanya aksi unjuk rasa hari ini. Pemprov Jakarta memilih kebijakan PJJ mengingat beberapa aksi unjuk rasa kemarin diwarnai kericuhan. Ibu harap juga Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan layanan tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan. Pramono juga akan segera memperbaiki fasilitas umum di Jakarta yang rusak pasca bentrokan massa. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak akibat demo akan segera diperbaiki. Pramono Anung menyebut moda transportasi di Jakarta sudah mulai beroperasi kembali sejak Sabtu sore. Selain itu, Pemprov Jakarta juga memberikan layanan tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan.
Hal ini disampaikan Pramono di Balai Kota, usai berkunjung ke rumah Afan, korban meninggal dunia akibat demonstrasi. Banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Selain itu, Pramono Anung mengerahkan seluruh pasukan pelangi atau pasukan orange, biru, dan hijau untuk membersihkan sisa-sisa sampah pasca aksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, transportasi beroperasi normal hari ini meski jumlah penumpang tidak seramai hari biasa. Dan berikut adalah laporan dari Ismalia yang ikut naik Transjakarta pagi tadi. Di Jakarta seperti pasca aksi demonstrasi kemarin, transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta dan juga MRT ini sudah mulai kembali beroperasi dengan lancar dan situasi juga sudah mulai kondusif. Dan saat ini memang untuk di MRT dan Transjakarta sendiri ada beberapa halte yang terdampak atas aksi kemarin dan halte-halte tersebut lumpuh dan tidak bisa digunakan. Namun ada beberapa opsi seperti contoh yang halte yang berada di Polda ini dialihkan ke arah Bundaran Senayan. Dan untuk tarif MRT dan Transjakarta sendiri ini sebesar Rp1 selama 1 minggu ke depan, dan memang untuk kondisi di Transjakarta ini tidak terlalu padat seperti hari biasanya karena memang ada instruksi untuk para karyawan ini work from home atau WFH. Dari Jakarta, Ismalia Jaka Samsa, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan mundur dari kabinet. Ia menjadi satu-satunya menteri kabinet yang rumahnya dijarah massa saat huru-hara demo menolak kenaikan gaji DPR. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dijaga ketat pasukan TNI. Sejumlah prajurit TNI nampak berjaga di pintu masuk jalan menuju rumahnya. Pengamanan ketat di rumah Sri Mulyani terjadi setelah rumahnya dijarah. Warga sekitar menyebut ada 2 gelombang massa yang menjarah rumah Sri Mulyani sepanjang minggu dini hari. Sri Mulyani menjadi satu-satunya menteri kabinet Prabowo yang menjadi target penjarahan. Santer terdengar kabar, peristiwa ini membuat Sri Mulyani mundur dari kabinet. Sri Mulyani memang terlihat di istana Minggu sore bersama sejumlah menteri kabinet. Tapi ia tak menjawab saat ditanya kabar ia mundur dari Menteri Keuangan. Menteri Koordinator Airlangga Hartarto sempat membantah. Katanya, Sri Mulyani tidak mundur karena hadir dalam rapat kabinet yang dipimpin langsung Presiden Prabowo. Sejumlah pihak berharap Sri Mulyani tak mundur karena bisa mempengaruhi kepercayaan pasar global terhadap situasi keamanan tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kemarin Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh pimpinan partai politik membahas situasi negara dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pimpinan partai politik tiba di Istana Negara Minggu siang, diantaranya Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sementara Partai Demokrat diwakili oleh Edi Baskoro Yudhoyono. Juga hadir Ahmad Muzani mewakili Partai Demokrat. Hadir pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Selain ketum parpol, pertemuan juga dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam konferensi pers, Prabowo menyebut kericuhan massa yang terjadi mengarah ke gejala makar dan terorisme. Presiden memerintahkan agar aparat menindak tegas setiap aksi kriminal. Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum. Ya, partai politik bersih-bersih anggotanya di DPR usai kritik tajam publik terhadap anggota DPR yang dinilai tidak peka dengan tuntutan rakyat. Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Nafa Urbah kini dinonaktifkan sebagai anggota DPR. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI per hari ini. Kedua anggota fraksi Nasdem itu dicopot usai pernyataan soal tunjangan DPR yang dinilai menyakiti hati masyarakat.
Menyusul Nasdem, Partai Amanat Nasional atau PAN juga menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Pratomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI. Aksi joget kedua politisi ini dinilai tidak sensitif kepada rakyat di tengah polemik kenaikan tunjangan anggota DPR. Terakhir, Partai Golkar juga mencopot Adis Kadir sebagai anggota sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Pencopotan itu imbas pernyataan Adis soal tunjangan perumahan anggota DPR senilai 50 juta rupiah. Tak hanya menuai sorotan tajam, pernyataan 4 anggota DPR RI yang dinilai tidak peka memantik kemarahan warga dalam sepekan terakhir. Sekelompok massa bahkan menggeruduk rumah Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Massa merusak sejumlah mobil mewah dan mengambil jam tangan, tas, dan barang-barang mewah lain dari rumah Sahroni. Sementara Sahroni dikabarkan tengah berada di Singapura. Sehari setelah perusakan rumah Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah ramai-ramai meminta maaf di media sosial. Saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam. Saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya. Meski sudah meminta maaf, rumah ketiganya tetap digeruduk massa. Rumah Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan digeruduk. Massa mengambil barang-barang mewah dari dalam rumah. Massa juga menggeruduk rumah Uya Kuya di Jakarta Timur dan mengambil sejumlah barang-barang berharga. Sementara rumah Nafa Urbah di Bintaro juga tidak lepas dari penggerudukan massa. Selain bersih-bersih, anggota tidak peka dari DPR RI, partai politik, dan DPR juga sepakat mencabut tunjangan DPR. Akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengingatkan pemerintah melakukan evaluasi atas aksi massa belakangan ini. Di lain sisi, tindakan tegas pemerintah perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kembalikan kepercayaan masyarakat pemerintah dengan tindakan yang tegas sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa tuntutan masyarakat. Harus tindakan tegas pemerintah yang berpihak kepada masyarakat sehingga timbul kepercayaan. Dan kemudian juga masyarakat harus bersama-sama menjaga kedamaian bersama. Polres Jakarta Timur membantah adanya pengunjuk rasa yang tertembak di depan markasnya. Saat ini korban yang dimaksud tidak meninggal dan masih dirawat di rumah sakit. Tertembak peluru. Polres Metro Jakarta Timur membantah 2 pengunjuk rasa tertembak peluru tajam di depan Mapolrestro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian mengatakan informasi tersebut tidak benar dan hanya menimbulkan keresahan di masyarakat. Korban sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit Hermina ke RSCM setelah mengalami luka serius akibat diduga terkena lemparan benda tumpul. Korban sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kapolres Jakarta Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dari Jakarta, Rizky Falufi iNews melaporkan. 9 orang dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok diamankan oleh petugas di Polres Jakarta Timur. Seluruh pelaku diduga sebagai pelaku penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Duren Sawit. Aparat Polres Jakarta Timur mengamankan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah artis sekaligus politisi PAN Uya Kuya. 9 orang yang statusnya masih saksi ini diamankan dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Polisi masih memeriksa motif para pelaku dan memburu pelaku lainnya.
sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan. Saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Masa sendiri datang dari mana sih, Pak? Berbagai macam, ada juga dari kita, di keluarga kita, ada juga dari Bekasi maupun dari Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagramnya, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional ini kembali meminta maaf Sabtu malam. Sebelumnya, Uya Kuya juga sudah lebih dahulu meminta maaf soal aksi joget-joget bersama anggota DPR yang viral. Namun, meski sudah meminta maaf, sekelompok orang tetap mendatangi rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur Sabtu malam. Mereka mengambil sejumlah barang berharga milik Uya Kuya alias Surya Utama. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap sedikitnya 9 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi mengamankan 17 pelaku penyerangan Makobrimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 4 diantaranya diduga sebagai provokator dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pangkat suruh nyerang apa? Markas Brimob Cikeas. Cikeas. Ya. Siapa yang suruh nyerang? Bayu Bogo. Bayu Bogo itu siapa? Anaknya siapa? Anaknya tentara. Anak tentara. Pangkatnya apa? Komandan. Polisi mengamankan pemuda M yang hendak melakukan penyerangan ke Makobrimob Cikeas, Kabupaten Bogor Sabtu lalu. Ia diamankan bersama 17 pelaku lainnya. Sementara itu, Kapolres Bogor memastikan informasi yang diberikan pemuda ini tidak benar dan sengaja untuk memprovokasi. Sementara itu, Korem 061 Surya Kancana juga memastikan jika TNI Polri saat ini tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keamanan dan ketertiban warga negara, terlebih saat kondisi seperti saat ini. Selain itu, sejumlah barang bukti berupa 2 buah pisau, 1 liter bahan bakar Pertalite, kertas bertuliskan menghilangkan nyawa polisi, 3 buah ponsel, beserta pesan berantai yang menyebar ajakan ujaran kebencian pada institusi Polri juga disita. Sementara itu, Brimob melakukan klarifikasi atas penangkapan Pratu Handika yang ditangkap saat adanya aksi perusakan yang terjadi di DPRD Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, kericuhan juga menyasar sejumlah pos Polantas hingga rusak. Awalnya Pratu Handika diduga anggota geng motor karena mengenakan baju sipil hingga dilakukan penangkapan dan viral. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, ternyata ia tidak terlibat insiden pembakaran ataupun perusakan. Akibatnya anggota Polri menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Kami sama-sama mohon maaf. 3 dari 6 pria tak dikenal ditangkap anggota TNI saat ikut melakukan penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Hasil penggeledahan, polisi mendapati botol bom Molotov dari tas pelaku. Keributan terjadi di depan Polres Metro Jakarta Pusat. Sejumlah orang yang sebelumnya ikut melakukan penyerangan menggunakan batu, bom molotov, dan petasan berhasil diamankan aparat TNI. Diduga ketiga pria yang tak dikenal warga luar Jakarta Pusat merupakan provokator yang akan membuat kerusuhan. Karena dari dalam tas yang dibawa didapati 2 botol bom molotov. Sebelumnya terindikasi ada 6 pria yang ikut melakukan penyerangan di mana 1 botol bom molotov sudah dilemparkan ke halaman Polres. Namun saat dilakukan penangkapan, ketiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pria ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Mabes Polri menyebut ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh 2 dari 7 anggota polisi yang berada di dalam rantis penabrak Afan Kurniawan. Pelanggaran berat dilakukan oleh 2 anggota polisi yang berada di dalam rantis penabrak ojol Afan Kurniawan. Kedua anggota polisi tersebut adalah Kompol K
yang duduk di depan di sebelah kiri pengemudi. Kemudian Bribka R merupakan pengemudi rantis penabrak Afan Kurniawan. Keduanya terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara 5 anggota polisi lainnya tergolong melakukan pelanggaran sedang. Kelimanya duduk di baris belakang mobil rantis. Kelima anggota terlibat pelanggaran sedang dapat dihukum patsus atau mutasi hingga penundaan pangkat. Saya kasih satu sesi pertanyaan, tapi masih masuk dalam konteks. Menteri Agama Nasaruddin Umar melayat ke rumah duka korban tewas penabrakan atau maksud kami pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nasaruddin turut mendoakan almarhum dan berharap agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menteri Agama Nasaruddin Umar melayat ke rumah duka almarhum Muhammad Akbar Basri Minggu malam. Almarhum Muhammad Akbar Basri merupakan staf humas dan protokol DPRD Kota Makassar yang menjadi salah satu korban tewas dalam pembakaran kantor DPRD Kota Makassar oleh kelompok tak dikenal Jumat malam lalu. Kedatangan Menteri Agama berserta rombongannya disambut haru pihak keluarga almarhum Muhammad Akbar Basri. Di hadapan keluarga, Nasaruddin Umar menyampaikan bela sungkawa serta turut memanjatkan doa bagi almarhum dan berharap agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Jumat lalu, kantor DPRD Kota Makassar beserta puluhan kendaraan yang berada di halaman dibakar OTK usai aksi solidaritas tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Akibat aksi pembakaran kantor DPRD Makassar ini, 3 orang tewas yakni Muhammad Akbar Basri, Sari Nawati, dan Saiful. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, Anyus melaporkan. Pemirsa, proses pemulangan ratusan pelaku kerusuhan di depan markas Polda Jawa Tengah Sabtu lalu diwarnai isak tangis. Sementara Polda Jawa Barat memulangkan 23 demonstran dan 124 orang lainnya masih diamankan. Sebanyak 327 orang pelaku kerusuhan di depan Mapolda Jawa Tengah pada Sabtu lalu telah dipulangkan pada pihak keluarganya. Proses pemulangan diwarnai isak tangis orang tua dan pelaku kerusuhan yang sebagian besar adalah remaja berstatus pelajar. Ratusan pelaku kerusuhan yang dipulangkan tetap harus menjalani wajib lapor pada hari Senin dan Kamis ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah hingga waktu tertentu. Sementara 7 orang diantaranya, 1 orang dewasa dan 6 remaja akan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Disambut oleh keluarga, para peserta aksi yang dipulangkan polisi sujud syukur di depan gedung Ditreskrimum Polda Jabar Minggu petang. Ada dokter tadi di dalam. Bahkan ada orang tua yang pingsan karena sedih dan tegang menunggu kejelasan nasib anaknya. Polda Jawa Barat mengamankan 147 orang selama aksi yang berujung anarkis di sekitar area gedung DPRD Jawa Barat. 23 demonstran dipulangkan, sementara 124 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Wisnu Wardana dan Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Usai menjadi sasaran amuk warga, markas Gegana kembali terbakar dan menimbulkan beberapa kali ledakan di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapatkan 3 orang dari TKP. Asap hitam pekat muncul dari markas Gegana di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap atap bangunan yang dalam kondisi kosong. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun salah satu warga mengatakan sempat terjadi ledakan sebelum api membesar.
Namun setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapatkan 3 orang yang mengaku sedang mencari puing sisa kebakaran. Petugas damkar berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama setengah jam. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan Kramat Raya menuju Salemba sempat terganggu. Gedung bekas Polres Metro Jakarta Pusat ini sebelumnya sempat jadi sasaran ambukan warga, terbakar dan melumat sejumlah sisi gedung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Ya, pasca aksi unjuk rasa besar di sejumlah titik di Jakarta, pedagang kaki lima tetap berjualan seperti biasa di Pasar ASMK Jakarta Barat. Bahkan pengunjung masih ramai dan berasal dari luar kota yang datang bersama keluarganya. Mainan anak. Meski kericuan mewarnai sejumlah aksi demo kemarin, tak membuat pedagang kaki lima menjajakan dagangannya. Di Pasar ASMK Jakarta Barat, warga tetap antusias mengunjungi pasar yang menjual berbagai mainan anak-anak. Bahkan tak sedikit pengunjung berasal dari Bogor, Jawa Barat yang juga mengajak serta keluarganya. Pengunjung mengaku selalu mendukung tuntutan dari aksi massa yang berdemonstrasi, namun berharap agar tidak anarkis. Ngikutin mainan anak aja. Kalau untuk demo, saya ngedukung demo, cuma jangan anarkis aja gitu. Tetap kita ada koridor-koridornya, misalkan aspirasi kita buat ke DPR ya, untuk DPR-nya aja. Gitu. Kalau dibubarin, kayaknya susah. Warga hanya berharap Jakarta serta daerah lain berangsur kondusif dan kembali normal, sehingga warga bisa beraktivitas seperti biasanya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Ratusan warga Pati menggelar aksi menuntut penangkapan Bupati Pati Sudewo di depan gedung KPK Jakarta. Mereka diangkut menggunakan beberapa bus langsung dari Pati. Sambil membawa sejumlah spanduk dan poster, ratusan warga berteriak menyuarakan penangkapan Bupati Pati Sudewo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Mereka datang langsung dari Kabupaten Pati pada Minggu malam dan diangkut beberapa bus. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB sudah bergerak pada pukul 8:47 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi. Tuntutan massa ini meminta KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan tahun 2018 hingga 2022. Penyidik KPK kasus korupsi penentuan kuota haji tahun 2024 kembali memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai saksi. Pemanggilan ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya diperiksa oleh KPK. Ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali memenuhi panggilan penyidik ke gedung KPK Jakarta pagi tadi. Gus Yakut datang sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tahun 2024. Tak banyak pertanyaan ataupun pernyataan yang diungkapkannya dan hanya menyatakan menghadiri panggilan saja dan akan memberikan keterangan sebagaimana yang ia ketahui. Yakut datang pada pukul 9:19 waktu Indonesia bagian Barat dengan membawa map berwarna biru dan langsung menuju meja penerima tamu lalu beranjak ke lantai 2 lokasi ruang pemeriksaan. Sebelumnya Indonesia mendapatkan 20.000 kuota tambahan haji yang seharusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92% untuk haji reguler dan 1.600 atau setara dengan 8% untuk haji khusus. Namun Kementerian Agama malah membagi 10.000 untuk reguler dan 10.000 lagi untuk haji khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat perkara ini mencapai 1 triliun rupiah. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja menggelar aksi unjuk rasa di kampus UGM Yogyakarta siang ini. Ratusan mahasiswa menggelar aksi damai di bundaran kampus UGM siang ini. Dalam aksinya, massa mahasiswa akan menyampaikan sejumlah hal. Di antaranya adalah pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR dan kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat. Mahasiswa juga mendesak pengusutan tuntas kasus tewasnya ojol atau driver ojol Afan Kurniawan saat unjuk rasa di Jakarta. Juga mendesak Polri mengusut tuntas kematian mahasiswa Amikom Yogyakarta dalam aksi demo beberapa hari lalu. Pihak Rektorat UGM mengimbau aksi massa tetap kondusif.
Seorang anak berusia 11 tahun ditemukan tewas di rumahnya dengan luka di bagian leher di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku penganiayaan diduga sopir pribadi. Warga Jalan Haji Muhi 8 Pondok Pinang, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan jasad bocah berusia 11 tahun. Korban ditemukan bersimbah darah di sebuah ruangan di dalam rumah dengan luka di bagian leher. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku yang merupakan sopir dari keluarga korban sendiri. Hasil penyelidikan polisi, peristiwa ini terjadi pada pukul 4 pagi saat petugas tiba di lokasi langsung mengamankan seorang pria yang merupakan sopir keluarga. Pelaku dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena juga mengalami luka-luka. Saat ini polisi mendalami motif terjadinya kasus dugaan pembunuhan ini. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani otopsi. Sementara keluarga korban belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam suasana berkabung. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Turnamen basket 3x3 berlangsung meriah di hari terakhir di Ion BSD City Tangerang Selatan. Pertandingan digelar mulai dari perempat final hingga partai final untuk seluruh kelompok usia. Turnamen basket 3x3 diselenggarakan selama 5 hari dengan pertandingan mulai dari perempat final hingga partai final di Ion Mall BSD City Tangerang Selatan. Turnamen 3x3 ini diharapkan mampu mendorong semangat olahraga sekaligus menjadi ajang bagi anak muda untuk mengasah kemampuan dan berekspresi. Tak hanya menyuguhkan basket, ajang ini juga menampilkan push bike dan inline skate serta memberikan ruang bagi komunitas untuk berkegiatan. Diharapkan selain mendatangkan traffic pengunjung, ajang ini juga bisa memberikan ruang bagi komunitas berkegiatan dan menunjukkan bakatnya. Hari terakhir dari rangkaian acara yang sudah kita selenggarakan selama 5 hari, dan di hari ini adalah perempat final sampai dengan pertandingan final dari segala usia kelas umur diselenggarakan hari ini. Ajang ini disambut antusias peserta dan warga, apalagi tren olahraga yang tengah trendy saat ini. Pengunjung tidak hanya merasakan pengalaman belanja, namun juga terinspirasi untuk hidup sehat, aktif, dan juga semangat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, delegasi Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC tiba di Tunisia. Belasan relawan itu akan bergabung dengan ribuan aktivis kemanusiaan dari berbagai negara untuk menjalankan misi kemanusiaan menembus blokade Gaza. Dengan menggunakan puluhan kapal laut, para aktivis kemanusiaan ini nantinya akan berlayar mengarungi Laut Mediterania dan diharapkan bisa sampai ke pantai Gaza untuk misi kemanusiaan. Selain aktivis kemanusiaan, delegasi ini juga diikuti kalangan artis dan influencer seperti Wanda Hamidah, Ciki Fauzi, dan Rizky Fauzi. Pelayaran menembus blokade Gaza rencananya akan dimulai pada tanggal 4 September 2025 besok. Alhamdulillah kita sekarang sudah mendarat di Bandara Tunisia yang perjalanannya juga cukup melelahkan ya, dari Indonesia, Singapura ke Frankfurt, Jerman, dan juga alhamdulillah kita sekarang sudah di Tunisia. Alhamdulillah habis ini kita langsung menuju ke penginapan, istirahat, dan mungkin kita akan menunggu informasi terkait agenda besok. Hari ini Mas. Tim yang ikut rombongan dengan kami itu jumlahnya 13 orang. Indonesia melalui IGPC menyumbang 5 kapal untuk misi kemanusiaan global ini. Hingga saat ini, hampir 50 relawan kemanusiaan asal Indonesia sudah tiba di Tunisia sambil menunggu jadwal pelayaran yang telah ditentukan oleh Steering Committee Global Summit Flotilia. Hingga saat ini, hampir 50 relawan kemanusiaan asal Indonesia sudah tiba di Tunisia sambil menunggu jadwal pelayaran yang telah ditentukan oleh Steering Committee Global Summit Flotilia. Dari Tunisia, iNews melaporkan.